Kembali di kota Yang, Lindong mempertanyakan pada Molin tentang kunci rahasia kuno. Molin beritahu bahwa kunci rahasia kuno tidak hanya ada satu. Hal itu Lindong telah mendengar bahwa kunci rahasia kuno berjumlah 4 kunci. Namun Lindong tidak mengetahui pemegang 3 kunci lainnya. Molin juga tidak mengetahui banyak informasi tentang kunci rahasia kuno. Lindong dan Lin Yan akan pergi mencari penyimpanan rahasia kuno itu. Kemudian Lindong mengajak Molin ikut bersama mereka untuk mencari penyimpanan rahasia kuno. Molin menyadari bahwa untuk mencari penyimpanan rahasia kuno harus masuk ke pedalaman medan perang kuno. Jika tidak punya kekuatan yang besar, sama sekali tidak bisa bertahan hidup di sana. Jika dirinya menempuh perjalanan bersama mereka, malah membuat beban bagi Lindong dan Lin Yan. Atas hal itu, Lindong memaklumi keputusan Molin yang tidak ikut bersamanya. Untuk sementara waktu, Lindong berpisah dengannya. Kemudian Lindong pamit untuk segera pergi mencari penyimpanan rahasia kuno itu. Melihat Lindong pergi mencari penyimpanan rahasia kuno, Molin berharap bisa tidaknya dinasti Yan Agung masuk ke sekte super. Semua bergantung pada Lindong. Saat waktu malam hari, mereka beristirahat di tengah hutan. Di tempat yang mereka singgahi untuk menuju penyimpanan rahasia kuno masih butuh perjalanan 1 bulan lagi. Xiao memprediksi pemegang 3 kunci rahasia kuno lainnya pasti sangat kuat. Jika ingin mendapatkan keuntungan dari rahasia kuno, dengan kekuatan Lindong saat ini takutnya akan sangat sulit. Menurut Xiao, pil nirvana yang telah didapatkan Lindong seharusnya cukup untuk menerobos ke ranah nirvana. Namun setelah mengeluarkan pil nirvana, bagi Lindong ia khawatir masih belum cukup. Tujuan dirinya bukan hanya untuk menerobos ranah nirvana. Atas hal itu, Xiao paham maksud Lindong. Lindong ingin sekaligus melewati bencana nirvana dalam 1 kali terobosan. Dengan begitu, pil nirvana yang didapat masih belum cukup. Di sela-sela waktu ada sekelompok orang yang datang di tempat mereka. Mengetahui ada orang yang datang, kesempatan Lindong mendapatkan pil nirvana. Ternyata sekelompok orang-orang keroco dari dinasti Tianjing. Mereka mengetahui Lindong. Hal sebaliknya, Lindong tidak pernah mendengar tentang mereka. Atas hal itu mereka tak terima dan menganggap Lindong seorang bocah ranah nirvana setengah langka yang sangat arogan. Mereka juga meminta menyerahkan kunci rahasia kuno. Kemudian mereka melakukan penyerangan, namun mereka tidak mengetahui siapa yang dilawan. Lin Yan dengan sangat mudah melumpuhkan orang-orang keroco itu. Melihat itu, Lindong menganggap Lin Yan sangat hebat. Namun bagi Xiao, teknik tongkat Lin Yan meskipun hebat tapi gerakannya sangat buruk. Kemudian Xiao memberikan teknik tongkat yang telah didapatkan. Xiao meminta Lin Yan harus berlatih lebih keras baru bisa berhasil. Melihat praktisi keroco telah dilumpuhkan, Lindong dengan kekuatannya ingin mengetahui praktisi itu bisa tahu Lindong memegang kunci rahasia kuno. Ternyata berita yang telah disebarkan dinasti Moyan telah diketahui mereka. Jika bisa menangkap Lindong mati atau hidup, dinasti Moyan memberi imbalan 1 juta pil nirvana. Praktisi itu tahu tentang 3 kunci rahasia kuno lainnya. Masing-masing dipegang oleh dinasti Yongguan, dinasti Hongguan, dan dinasti Moyan. Mendengar praktisi itu menyebut dinasti Moyan, bagi Lindong dinasti Moyan sangat menghantui dirinya. Kemudian Xiao mengatakan bahwa Lindong sekarang sangat bernilai. Lindong sangat khawatir di masa depan masih akan banyak masalah seperti itu. Atas hal itu Lindong harus cepatnya meningkatkan kultivasinya. Keesokan harinya orang-orang keroco itu telah kembali sadar akibat bertarung dengan Lin Yan. Dengan keadaan masih belum sinkron, mereka kebingungan setelah menyadari tas Qian Kun yang berisi pil nirvana telah dicuri, membuat mereka sangat frustasi. Setelah berputar-putar di tempat itu selama berhari-hari, Lindong mempertanyakan pada Xiao apa yang sebenarnya ia cari. Bagi Xiao dengan mengandalkan merampas tas Qian Kun masih belum bisa menerobos bencana nirvana.
Atas hal itu, Lindong mengira di dalam tempat itu terdapat pil nirvana. Xiao bisa merasakan di tempat itu ada energi nirvana yang samar-samar. Lindong mengetahui bahwa di medan perang kuno memang ada berbagai peninggalan klan yang tersebar di mana-mana. Jika mereka beruntung, kemungkinan akan bisa menemukan 1,8 juta pil nirvana. Tanpa pikir panjang, Lindong menggunakan kekuatannya untuk membuka gerbang batu yang disegel dengan formasi sihir. Lindong tampak terkejut, segel formasi sihir tidak bisa diaktifkan. Ternyata masalahnya gerbang batu mengalami kerusakan yang sangat parah. Lindong khawatir sudah tidak bisa diaktifkan kembali. Setelah mengamati gerbang batu beberapa saat, Xiao meminta Lindong untuk mencoba menggunakan kekuatan simbol batu. Mungkin saja dapat memperbaiki gerbang batu. Kemudian Lindong menggunakan kekuatan simbol batu. Benar saja, dengan kekuatan simbol batu, kerusakan gerbang itu bisa diperbaiki seperti semula. Melihat formasi sihir berhasil diaktifkan, namun terjadi masalah. Lin Yan melihat ada beberapa orang yang datang. Melihat hal itu, Lindong mempercepat proses mengaktifkan formasi sihir untuk membuka gerbang batu. Orang yang datang ialah Wang Li dari dinasti Tianying bersama para muridnya. Mereka juga telah mengetahui Lindong telah dicari banyak orang. Wang Li meminta para murid untuk menyerangnya. Lindong yang berusaha mengaktifkan formasi sihir meminta Lin Yan mengatasi orang-orang itu terlebih dahulu supaya gerbang batu bisa terbuka. Orang-orang itu berusaha menyerang Lindong. Untungnya Lin Yan bisa menghalangi serangan mereka. Melihat situasi semakin genting, Lindong tidak punya banyak waktu. Ia berusaha mempercepat membuka gerbang batu itu. Akhirnya gerbang batu telah terbuka. Lindong minta Lin Yan segera pergi masuk ke tempat itu. Melihat mereka akan kabur, Wang Li turun tangan menghadapi Lin Yan. Wang Li tampak penuh emosi terhadap mereka. Atas hal itu, ia menggunakan kekuatannya untuk menyerangnya. Lindong tidak tinggal diam, ia turun tangan menghadapi serangan itu dengan mengeluarkan segel angin guntur. Melihat mereka kabur, Wang Li melancarkan serangannya dengan senjatanya. Namun saat mereka telah masuk ke dalam tempat itu, seketika gerbang itu tertutup. Bahkan senjata milik Wang Li terpental kembali setelah menancap pada gerbang batu itu. Mereka tidak mengetahui gerbang itu diperkuat dengan formasi sihir. Wang Li meminta para murid merusak gerbang tempat itu. Setelah mereka berada di dalam tempat itu, Lindong merasakan bahwa orang-orang dinasti Tianying sulit dihadapi. Xiao memprediksi orang-orang itu kultivator di ranah nirvana 1 yuan. Sesuai perkiraan di awal, bahwa Lindong menyadari semakin dalam memasuki medan perang kuno, semakin banyak orang kuat. Di waktu yang sama terjadi getaran yang berasal dari orang-orang itu yang mencoba membobol gerbang itu. Melihat itu, mereka bersiap-siap, namun gerbang batu telah disegel. Dipastikan orang-orang itu tak akan bisa masuk. Setelah situasi telah aman, mereka bergegas pergi melihat ada apa di dalam tempat itu. Berada di luar, praktisi dinasti Tianying berusaha mencoba membobol gerbang batu. Setelah mencoba beberapa kali, tetap tidak mampu membobol gerbang batu. Mengetahui gerbang batu dilindungi formasi sihir yang sangat kuat, dinasti Tianying sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak mampu menghancurkan formasi sihir. Atas hal itu, Wang Li minta salah satu murid untuk mengeluarkan sinyal tentang informasi keberadaan Lindong dan kunci rahasia kuno, membiarkan orang-orang dari dinasti Maxiong dan dinasti Tongkue datang membantu mereka. Dinasti Tianying tidak memperdulikan terlalu banyak hal, yang terpenting saatnya punya kesempatan terbaik untuk merebut kunci rahasia kuno.
Setelah berjalan menelusuri di dalam tempat itu, Lindong merasakan terdapat energi nirvana yang semakin kuat. Mereka melihat cahaya di tempat itu. Mereka bergegas pergi masuk ke tempat itu. Di dalam tempat itu ternyata terdapat energi nirvana yang sangat melimpah. Terlihat menyerupai aliran sungai. Lindong melihat hal itu tampak kagum, seakan-akan tak percaya setelah apa yang dilihat, bahwa aliran sungai itu semua berupa pil nirvana. Lindong bertanyakan pada Xiaodio bisa menemukan tempat seperti itu. Menurut Lindong hanya Xiaodio lah yang mengetahui tempat tersebut. Namun bagi Xiaodio bukan hal aneh, dengan mengikutinya pastinya Lindong mendapatkan keuntungan. Setelah mengamati tempat itu, menurut Xiaodio membuat pil menjadi sungai. Penyimpanan pil dengan skala besar itu benar-benar langka. Dengan tampak kebingungan setelah apa yang dilihat, Lindong bertanya-tanya pil nirvana dalam jumlah yang begitu besar, bagaimana cara untuk menyerapnya. Seketika Lindong penasaran di bawah tempat itu. Dengan konyolnya Lindong berpikir akan melompat ke bawah tempat itu. Atas hal itu Xiaodio memperingatkan Lindong cari mati. Bukan tanpa sebab bahwa energi nirvana yang begitu kuat, jika Lindong langsung masuk maka dirinya akan berubah menjadi roh pil. Seketika itu Lindong melihat di bawah seperti neraka yang membuat dirinya terkejut. Xiaodio memberitahu bahwa penyimpanan pil dengan skala sebesar itu biasanya digunakan untuk pelatihan kultivasi murid sekte-sekte itu. Kemudian Xiaodio memperlihatkan tempat itu terdapat segel untuk menyerap energi nirvana. Setelah Lindong menyentuh tempat itu, seketika segel energi nirvana terlihat. Lindong yang telah mempunyai simbol leluhur pelahap, tanpa pikir panjang ia akan menyerap energi nirvana di tempat itu dan meminta Lin Yan menunggu dirinya menyerap energi nirvana sampai selesai. Melihat hal itu, Xiaodio memperingatkan bahwa menerobos bencana nirvana bukanlah permainan. Namun Lindong tidak mendengar perkataannya. Menurut Xiaodio, mentang-mentang Lindong punya simbol leluhur pelahap, selalu bertindak ceroboh. Berada di luar, terlihat Wang Li bertemu dengan Chen Ku dari dinasti Tonggue dan Hai Jun dari dinasti Maxiong. Mereka datang setelah mendengar bahwa dinasti Tianjing telah menemukan Lindong yang membunuh Xi Quan. Kemudian Wang Li memberitahu keberadaan Lindong bersembunyi di balik gerbang itu. Setelah mereka berhasil membunuh Lindong, imbalan 1 juta pil nirvana dari dinasti Moyan bisa dibagi rata di antara 3 dinasti mereka. Namun Chen Ku mempersoalkan tentang kunci rahasia kuno hanya ada 1, bagaimana cara menghitungnya. Bagi Wang Li soal itu masih terlalu dini. Yang terpenting menangkap Lindong terlebih dahulu, baru membahas hal itu. Setelah mereka setuju dengan penawaran dinasti Tianjing, mereka bekerja sama menangkap Lindong. Dengan gabungan kekuatan 3 dinasti yang kemampuannya masing-masing di ranah nirvana 1 yuan, mereka berhasil menghancurkan gerbang batu yang dilindungi formasi sihir. Setelah gerbang telah hancur, mereka bergegas masuk untuk menangkap Lindong. Setelah terjadi reruntuhan di dalam tempat itu, Xiaodio menyadari bahwa orang-orang di depan gerbang itu telah menghancurkan formasi pelindung. Setelah formasi pelindung telah dihancurkan, Xiaodio khawatir mereka tidak bisa bertahan terlalu lama di tempat itu. Xiaodio segera membangunkan Lindong agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seketika itu juga para praktisi dari berbagai dinasti telah datang di hadapan mereka. Para praktisi itu sangat senang melihat di dalam tempat itu terdapat energi nirvana yang sangat melimpah. Melihat Lindong berani berlatih di tempat itu, Wang Li minta para murid untuk menjatuhkannya. Lin Yan dengan sikap mengatasi hal itu. Ia tidak akan membiarkan mereka menghalangi proses menerobos bencana nirvana Lindong. Di saat Wang Li melakukan penyerangan pada Lin Yan, di waktu yang sama Lindong menggunakan segel guntur. Kali ini Lindong telah berhasil menerobos bencana nirvana dan dirinya telah berada di ranah nirvana 1 yuan.
Dengan kekuatan yang sekarang, Lindong minta Lin Yan untuk mundur. Dirinya akan mengatasi mereka. Kali ini Lindong telah mencapai Rana Nirvana 1 Yuan, membuat mereka tampak terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lindong dalam waktu yang singkat berhasil melewati bencana Nirvana. Akan tetapi menurut Wang Li, mereka bertiga semuanya kultivator di Rana Nirvana 1 Yuan. Baginya sangat mampu untuk mengalahkan Lindong. Kemampuan Lindong yang sekarang jauh sangat meningkat dari sebelumnya. Dirinya mampu menghadapi serangan mereka dengan sangat mudah. Bukan hanya itu saja, bahkan serangan gabungan dari 3 dinasti tingkat tinggi itu mampu dihadapi Lindong seorang diri. Puncaknya, Lindong mengeluarkan kekuatan kurungan jari surgawi, membuat mereka jatuh ke dalam tempat itu. Setelah mengalahkan praktisi dari berbagai dinasti, seketika tempat itu mulai runtuh. Xiao Dio khawatir tempat itu tidak bisa diselamatkan dan meminta segera pergi dari tempat tersebut. Melihat tempat itu runtuh, Sungai Bil menjadi sia-sia. Akan tetapi Lindong berhasil naik ke Rana Nirvana 1 Yuan. Setelah Lin Yan berhasil berubah menjadi manusia dan Lindong berhasil melewati bencana Nirvana, hanya saja Xiao Dio tidak mendapatkan apa-apa. Namun bagi Lindong, mereka bertiga sekarang bersaudara dan berusaha yang terbaik untuk membantu Xiao Dio. Xiao Dio minta mereka membantu mencari tubuh yang asli. Dengan kekuatan yang sekarang, sudah saatnya mereka berangkat ke penyimpanan rahasia kuno.